Restorasi Pondok Daud adalah DNA dari gereja kita. Siapakah kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Shalom adik-adik, mari kita memperkatakan Pentakosta ketiga yang merupakan visi dari Tuhan bagi gereja kita. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik. Kak Karla, bentar lagi kita mau tahun baru nih Kak. Apa aja sih Kak yang Kak Karla lagi siapin sekarang-sekarang? Aku udah bikin kue di rumah Kak. Wah, sama seru Mama. banget. Kue nastar. Ih, mau. Kakak suka? Suka. Nanti aku bagi deh. Siap. Ada yang mau Boleh. adik-adik di rumah? Wah, ada yang tunjuk tangan tuh Kak, kayak Kak aku mau Kak. Gitu. Nanti Kak kirimin ya ke rumah-rumah adik-adik. Tenang, ada Sebutir. parsel. Sebiji. Nah, adik-adik, siapa aja di sini yang udah mau nyambut tahun baru nih, yang bantuin mamanya bersih-bersih? Wah, ada yang aku kak. Wah, siapa yang bantuin mamanya nyapu? Aku. Siapa yang ngepel? Aku. Kak, aku ke bagian nanti Kak. Kalau habis pada makan nih Kak, aku yang nyuci piring, itu bagiannya aku. Siapa? Rajin ya. Wah, rajin banget adik-adik. Terus bersih-bersih. Terlebih lagi kita mau sama-sama siapkan hati kita yang bersyukur menyambut tahun baru nanti. Yang tinggal hitungan beberapa hari lagi ya Kak ya. Iya, Kak Sebentar Fani. lagi. Wah, sekarang yang udah Nggak siap buat terasa ya, beribadah. Kak? Nggak Udah mau kerasa. tahun baru aja. Udah setahun ini, bahkan udah lama banget kita beribadah dari rumah ya Kak. Iya. Lama banget, udah lebih dari setengah tahun, lebih dari 6 bulan kita. Udah lama ibadah. kita nggak bertemu adik-adik nih ya, cuman layar. Cuman bertemu via online. Via Kadang online kita aja. suka Zoom ya Kak. Iya, kita tahun-tahun cool. kemarin. Kemarin juga kita baru rayain Natal bareng-bareng Kak. Kita Seru bersyukur pasti. ya, bisa bareng-bareng rayain Natal. Sekarang adik-adik kita siapkan hatinya, siapkan hati kita buat lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Semuanya sungguh-sungguh. Adik-adik boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami mau datang ke hadirat Tuhan. Kami mau bawa yang terbaik Tuhan. Biar hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau lawat setiap kami yang ada di rumah-rumah Tuhan. Bahkan orang tua kami Tuhan yang ikut bareng-bareng sama kami beribadah. Urapi kami Tuhan. Setiap kami yang beribadah dan orang tua kami juga yang ikut menemani Tuhan. Urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semuanya sungguh-sungguh kita mau nyanyiin lagu ini buat Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur. Yuk katakan, ku bersyukur
menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Dari awal yuk katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Yuk dengan sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan betapa kagum. Katakan ayo adik-adik, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Katakan betapa setiap kami kagum Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Katakan betapa kagum kami melihat. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi yuk katakan oh indahnya. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk adik-adik semuanya sembah Tuhan Yesus. Adik-adik sembah Tuhan Yesus. Yuk gak ada yang diam, semuanya sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Adik-adik sembah Tuhan Yesus yuk. Adik-adik bilang apa yang adik-adik mau bilang sama Tuhan. Nyatakan isi hatimu sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna buat setiap kami. Terima kasih buat perlindungan Tuhan yang sempurna buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami datang Tuhan, kami datang. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih
kasih buat sekali lagi kami masih boleh datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembah Tuhan, sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Urapi setiap kami, urapi setiap kami. Kau sukai. Haleluya. Yuk adik-adik sembah Tuhan Yesus yuk. Gak ada yang diam adik-adik, sembah Tuhan Yesus. Gak ada yang diam. Sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Angkat tangannya buat Tuhan Yesus. Adik-adik bilang apa yang mau adik-adik bilang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ajaib Tuhan, karyamu besar, kasih setiamu kami rasakan. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan, biar kau ditinggikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyembahan-Mu ya Bapa. Kami sebentar lagi mau lebih lagi memuliakan nama-Mu. Kami mau lebih lagi memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorak bagi nama-Mu. Kami mau melompat-lompat bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus di atas kepala, tepuk tangannya. Adik-adik bisa bangkit berdiri. Berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri udah. Kayaknya masih ada yang duduk nih Kak. Oh masih ada yang duduk. Semuanya bangkit berdiri dulu. Bangkit Semuanya berdiri bangkit dulu. berdiri. Yang masih duduk bangkit berdiri. Kita Biar kan mau le- memuji Tuhan. Amin. Harus semangat. Biar lebih semangat Harus bangkit lebih berdiri semangat. adik-adik. Bangkit berdiri. Udah. Kalau udah, semuanya angkat kedua tangannya tinggi-tinggi buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangannya tinggi-tinggi buat Tuhan Yesus. Udah semua belum nih Kak? Coba Kak. Udah semuanya. Udah semua? Angkat kedua tangannya. Sama-sama kita mau naikkan lagu ini, katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu telah pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu telah pergi dariku. Lebih semangat lagi yuk adik-adik. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sambil lambaikan tangannya yuk. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dari awal ya adik-adik. Lebih semangat lagi adik-adik.
Tepuk tangan di atas kepalanya. Siapa di sini masih bersuka cita? Coba kakak tes dulu. Ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Lompat, joy. Kayaknya belum pada lompat semua deh kak. Iya, coba Kita lagi sekali Kak. lagi ya Tes kak. lagi Kak. Ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Lompat, joy. Beri komen dulu buat Tuhan. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Yang masih mau lebih lagi katakan haleluya. 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 Sama-sama kita katakan musik. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia. Sekali lagi dari awal. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan. Apa? Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita nyanyi dari awal ya, lebih semangat lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Beri komen buat Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati buat dengerin firman Tuhan. Adik-adik semuanya, sungguh-sungguh adik-adik boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati buat dengerin firman Tuhan. Kita mau sama-sama minta sama Tuhan. Tuhan yang berikan setiap kita telinga yang mau dengar-dengaran. Kita mau siapkan telinga yang mau dengar-dengaran. Kita mau siapkan hati yang mau dibentuk sama firman Tuhan. Yuk semuanya sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik sembah Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati buat dengerin firman Tuhan. Gak ada yang main-main lagi, gak ada yang bercanda-bercanda lagi. Adik-adik siapkan hati buat dengerin firman Tuhan. Yuk sembah Tuhan Yesus.
syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih lagi bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan, biar setiap kami Tuhan mengerti akan setiap firman-Mu, biar kami mau belajar buat lakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau urapi Tuhan kakak yang akan mengajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Setiap kita yang siap sungguh-sungguh dengerin firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak mau ucapin selamat Natal dan Tahun Baru sama adik-adik semua. Oke, masih pada di rumah aja kan? Nah, kakak juga sebisa mungkin kakak nggak keluar kalau kakak nggak perlu. Jadi kita tetap sehat, kita tetap fit. Oke, adik-adik juga sama, nggak boleh keluar rumah kalau nggak perlu. Jangan main-main dulu. Oke? Nah, adik-adik, kakak mau bawain firman Tuhan yang berjudul Hati yang Mencari. Sebelumnya kakak mau tanya dulu, adik-adik pernah nggak berdoa meminta sesuatu, terus agak lama dikabulinnya atau cepet dikabulinnya? Nah, kakak pernah minta sesuatu kalau berdoa sama Tuhan, terus nggak lamanya dikabulin. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus itu baik banget sama kita? Kita berdoa terus dikasih apa yang kita mau. Jadi gini adik-adik, kalau kita berdoa sama Tuhan, meminta sesuatu, kita nggak boleh cuman berdoa aja, terus diem nggak ngelakuin apapun. Jadi kuncinya adalah kalau kita mau minta sesuatu sama Tuhan, kita harus cari dulu hatinya Tuhan. Gimana tuh caranya? Dengan berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah, seperti itu. Jadi kita tahu hatinya Tuhan itu kayak gimana. Maka Tuhan pun waktu dengar doa kita, Dia akan menjawab doa kita. Oke, nah firman Tuhan kali ini juga sama seperti judulnya tadi, hati yang mencari. Ini ayatnya ada di Matius 2 ayat 1 sampai 12. Adik-adik yang lagi pegang Alkitab boleh dibuka dulu, Matius 2 ayat 1 sampai 12. Nah, akan ada gambar di samping kakak
Jadi nanti adik-adik bisa ngeliat ya. Oke, gambarnya akan muncul. Nah, di gambar pertama coba adik-adik lihat. Ada apa tuh? Ada 3 orang lagi naik unta. Itu unta ya, bukan kuda. Nah, 3 orang ini siapa sih? Adik-adik tahu nggak? 3 orang ini adalah orang Majus. Nah, dia ngapain sih? Ada di sini. Terus coba adik-adik lihat di atasnya ada apa? Ada bintang. Orang Majus ini ngapain sih ngeliat bintang? Jadi, orang Majus ini kenapa ngeliat bintang? Karena bintang itu menandakan ada seorang anak bayi yang lahir. Dia ini bukan bayi biasa, tapi seorang juru selamat. Siapa itu? Tak lain dan tak bukan, dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, orang Majus ini datang ke Yerusalem untuk mencari bayi Yesus. Dia datang ke kota Yerusalem, lalu bertemu dengan siapa tahu? Kakak munculin lagi gambarnya. Nah, ada satu cowok brewokan, rambutnya putih, lihat tuh, pakai mahkota. Dia ini siapa? Jadi, waktu zaman itu, pemerintahan itu dikepalai oleh satu raja, Raja Herodes. Raja Herodes ini terkenal sangat kejam. Nah, orang Majus ini bertanya sama Herodes. Kita lihat di Matius 2 ayat yang kedua. Dia bertanya, di manakah dia? D-nya huruf gede. Itu menandakan Tuhan kita. Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, adik-adik, coba diperhatiin. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ini ada bayi baru lahir, tapi di Alkitab dibilang apa? Udah seorang raja. Jadi bayi ini bukan bayi biasa. Dia ini seorang yang akan menjadi kepala, menjadi raja orang Yahudi, dibilang di Alkitab. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Tadi ada orang Majus 3. Ada 3 orang Majus. Adik-adik kan tadi lihat, dia ini badannya udah gede, udah bapak-bapak. Datang ke Yerusalem mau ngelihat satu bayi dan mau menyembah bayi itu. Berarti bayi ini bukan bayi biasa. Dia ini seorang raja, seorang juru selamat. Seperti yang adik-adik tahu, Yesus Kristus adalah seorang juru selamat, Tuhan kita semua. Nah, Raja Herodes kaget dengar ada bayi, anak kecil nih, baru lahir, udah dibilang sebagai raja. Dia takut kedudukannya nanti bergeser. Nanti orang-orang nggak nyembah si Raja Herodes lagi, malah nyembah Yesus ini. Herodes pun jadi khawatir, dia takut. Lalu dengan diam-diam dia panggil prajurit-prajuritnya untuk bersiap-siap. Kalau dia tahu lokasinya si bayi ini, dia mau datang buat ngebunuh. Nah, di ayat ke-8, di ayat ke-8 dibilang gini, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Raja Herodes nyuruh orang Majus ini ke Betlehem. Dia bilang gini, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, maksudnya bayi Yesus. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Raja Herodes ini licik. Dia ini kejam, terus dia licik. Kenapa licik? Dia bilang gini, dia nyuruh orang Majus ini buat datang ke Bethlehem, buat nyamperin bayi Yesus ini. Kalau udah ketemu bayi Yesusnya, disuruh balik lagi ke Raja Herodes untuk ngabarin
Herodes. Lokasinya ada di sini nih. Nah, Herodes punya cara licik. Jadi dia kan, yang adik-adik tahu, dia mau membunuh bayi ini karena dia takut, dia khawatir. Raja Herodes bilang gini ke orang Majus, kamu cari, terus nanti kamu kabarin ke aku lokasinya. Nanti aku datang buat menyembah dia. Adik-adik percaya nggak Raja Herodes mau menyembah Tuhan Yesus? Kalau kakak sih nggak. Kakak nggak percaya. Kenapa? Karena dari awal kakak tahu di cerita Raja Herodes ini kejam, dia licik. Jadi nggak mungkin dia mau nyembah bayi. Dia nyembah bayi, masa orang-orang tua nyembah bayi? Itu kan nggak mungkin juga kan. Nah, jadi pasti bukan nyembah, tapi apa? Membunuh bayi itu. Lalu akhirnya orang Majus itu pergi. Ke Bethlehem. Kira-kira ketemu nggak? Kakak kasih gambar lagi deh. Nah, lihat, orang Majus itu dari awal kan dia ngelihat bintang, ya kan? Di gambar pertama dia lihat bintang. Nah, bintang itu menunjukkan keberadaannya bayi Yesus. Nah, akhirnya bintang itu menunjukkan arah ke Bethlehem, tepat di atas bayi itu dilahirkan, yaitu Yesus. Akhirnya orang Majus itu sampai ke tempatnya Yesus dilahirkan. Sesampainya di sana, mereka gimana? Senang nggak? Mereka sukacita. Di ayat ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangatlah bersukacitalah mereka. Orang Majus itu bersukacita karena ketemu bayi Yesus, Raja orang Yahudi, juru selamat. Nah, akhirnya mereka masuk, lalu bertemu dengan bayi Yesus. Ada juga Maria dan Yusuf. Nah, sewaktu mereka bertemu, kita lihat di Alkitab, ayat ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Yesus bersama Maria. Maria itu ibunya Yesus. Ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus ini sampai ke tempat Yesus dilahirkan. Dia bersuka cita, lalu menyembah Yesus. Ini bapak loh, orang Majus. Dia menyembah bayi, seorang bayi yang baru lahir, langsung disembah. Mereka tahu bayi itu akan menjadi kepala. Bayi itu akan menyelamatkan umat manusia. Dia menyembah dia. Bukan cuma sampai situ aja. Dia membuka harta bendanya yang isinya adalah emas, kemenyan, dan mur. Nah, setelah dia memberikan harta benda, lalu dia menyembah bayi itu, orang Majus ini dapat penglihatan, dapat mimpi dari malaikat kalau jangan pergi lagi ke si Herodes, langsung pergi aja lewat jalan lain. Akhirnya orang Majus itu tahu apa yang dikatakan malaikat, lalu akhirnya dia pulang lagi, tapi lewat jalan lain. Nah, Yusuf pun, ayah Yesus, mendapat mimpi yang sama juga. Dia di ayat yang ke-13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Seperti apa yang kakak bilang tadi, Herodes ini licik. Dia bilang mau menyembah bayi itu, padahal dia mau membunuh. Bapa di surga udah tahu maksud dari Herodes ini, makanya dia bilang sampein ke Yusuf lewat malaikatnya. Sama,
kayak orang Majus tadi dikasih tahu, diperingatin kalau nggak usah lagi ke Herodes, kamu pulang aja lewat jalan lain. Nah adik-adik, seperti judulnya, hati yang mencari, orang Majus ini punya hati untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat. Dia jauh-jauh dari timur datang ke Yerusalem, ke Bethlehem untuk bertemu seorang bayi. Ini masih bayi, lalu menyembah, dikasih lagi emas, kemenyan, dan mur. Dia punya hati yang tulus untuk mencari. Nah adik-adik juga kalau mau sesuatu jangan cuma berdoa aja. Itu juga berlaku buat kakak guru sekolah minggu yang lain juga. Kita semua, papa mama semuanya, kita kalau mau minta sesuatu sama Tuhan jangan cuman berdoa, tapi harus ada yang kita lakuin. Kita harus punya hati yang tulus, biar apa yang kita mau bisa kita dapat. Kayak orang-orang Majus ini, dia punya hati yang tulus untuk mencari, akhirnya dia menemukan Tuhan Yesus, dia bersuka cita. Nah nggak sampai situ aja, dia dilindungin sama Bapa di surga. Dilindungin gimana kak? Itu tadi lewat mimpi dibilang kalau jangan bertemu Herodes lagi, kamu pulang lewat jalan lain. Coba bayangin kalau dia bertemu Herodes lagi gimana? Bisa selamat, bisa nggak selamat kan? Nggak ada yang tahu. Nah adik-adik, kesimpulannya adalah kalau kita mau mencari sesuatu, meminta sesuatu, harus dengan hati yang tulus. Kita harus tahu hati Tuhan juga dengan membaca Alkitab, berdoa, memuji nyembah Tuhan dengan ibadah seperti ini. Nah adik-adik, kalau udah punya hati yang tulus, percaya sama kakak jamin juga Tuhan akan mengabulkan permintaan adik-adik. Adik-adik akan dapat apa yang adik-adik mau. Karena di Alkitab itu adalah isi hatinya Tuhan. Gimana kita mau punya hati yang tulus kalau kita nggak tahu, nggak kenal sama Tuhan kita nggak tahu apa maunya, apa isi hati Tuhan. Oke? Jadi kita harus membaca firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, lalu berdoa dan beribadah dengan serius, jangan bercanda. Oke? Nah firman Tuhan kali ini itu aja yang saya sampaikan. Semoga adik-adik mengerti kan? Nah oke, sampai berjumpa lagi di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.